Simak hingga selesai ya, karena ini penting sebagai awareness untuk Anda, keluarga dan juga kerabat, sehubungan dengan makin maraknya pencurian uang melalui ponsel oleh para penjahat siber. Di dunia yang makin serba digital, ponsel kita pelan-pelan berubah menjadi dompet utama. Ada aplikasi e-banking, dompet kripto, e-wallet, sampai token kantor dan email kerja. Di saat yang sama, para penjahat siber juga berubah cara mainnya. Mereka tidak lagi hanya mengirimkan link phishing biasa, tapi menciptakan aplikasi palsu dan dropper yang tampak sah, seolah-olah aplikasi pemerintah, Chrome, atau aplikasi keuangan resmi. Tujuannya sederhana tapi mematikan, mencuri uang dari rekening dan dompet digital korban. Di Turki, muncul Frogblight, sebuah trojan perbankan Android baru yang menyamar sebagai APK e-government atau Chrome. Ia memanfaatkan kepercayaan orang pada layanan pemerintah dan tampilan antarmuka yang terlihat normal. Padahal di balik layar, ia mencuri kredensial perbankan, OTP, SMS, dan data sensitif lain. Di Peru dan kawasan Amerika Latin, Zanubis berkembang sebagai trojan perbankan Android yang menargetkan puluhan bank dan lembaga keuangan. Berkamuflase sebagai aplikasi resmi pemerintah, pajak, atau perusahaan energi, lengkap dengan nama file yang terdengar wajar seperti faktur atau tagihan. Apa itu aplikasi palsu dan dropper? Secara konsep, aplikasi palsu, fake apps, adalah aplikasi yang sengaja didesain untuk menipu. Ia bisa mengaku sebagai aplikasi resmi, Chrome, aplikasi kementerian, bank, PILN, pajak, dan sebagainya. Meniru ikon, nama, dan deskripsi dari aplikasi populer. Ditawarkan sebagai versi premium garis miring gratis dari aplikasi berbayar. Namun di balik tampilan tersebut, kode di dalamnya dibuat untuk mencuri username dan password, mengambil OTP dari SMS, mengirim data ke server penjahat, melakukan transaksi tanpa sepengetahuan pengguna. Sementara itu, dropper adalah kurir malware. Dropper sendiri sering tampak cukup bersih dan minim fungsi jahat. Mereka tampil sebagai aplikasi utilitas, file manager, VPN, authenticator, cleaner, aplikasi keuangan palsu, pengatur keuangan, konverter mata uang, aplikasi produktivitas ringan. Tugas utama dropper adalah menunggu beberapa waktu hingga tidak menimbulkan kecurigaan. Menghubungi server penjahat, mengunduh atau mengaktifkan muatan berbahaya yang sesungguhnya, misalnya trojan perbankan seperti Frogblight, Zanubis, atau keluarga malware bank lainnya. Kadang menghapus jejak, sehingga korban hanya melihat aplikasi yang sepertinya biasa saja. Di Android, arsitektur sistem, APK, izin instalasi dari sumber tak dikenal, dan lain-lain, membuat pola dropper kemuatan utama ini sangat umum. Di iOS, model keamanannya lebih ketat, sehingga pola dropper klasik jarang. Namun konsep aplikasi palsu tetap ada, terutama dalam bentuk aplikasi scam yang menyalahgunakan langganan, subscription, dan in-app purchase untuk menguras uang pengguna tanpa harus mencuri password bank. Mengapa penjahat siber memakai aplikasi palsu dan dropper? Untuk penjahat, aplikasi palsu dan dropper punya beberapa keunggulan strategis. 1. Dekat langsung ke uang. Dengan menginfeksi ponsel, mereka bisa mencuri kredensial dan OTP untuk m-banking, mengambil seed phrase atau private key dompet kripto, mengontrol session aplikasi finansial yang sudah login. Ini jauh lebih cacheable dibanding sekadar mencuri data pribadi. 2. Skalabilitas dan otomatisasi. Sekali mereka punya kode malware dan infrastruktur, server, panel control, kit phishing, mereka bisa mengganti skin garis miring branding aplikasi untuk target negara berbeda, menambah dukungan untuk bank atau dompet baru, memperbarui modul pencurian tanpa perlu kampanye ulang dari nol. 2. Inilah yang terlihat pada Frogblight dan Zanubis yang berevolusi cepat, menambah target bank, dan menambah teknik baru dalam hitungan bulan, bukan tahun. 3. Memanfaatkan kepercayaan pada brand dan institusi Frogblight, memanfaatkan brand pemerintah Turki dan Chrome. Zanubis memanfaatkan nama lembaga pajak dan utilitas di Peru. Di iOS,
Scam memanfaatkan kepercayaan pengguna bahwa kalau sudah ada di App Store berarti aman. Ini meruntuhkan benteng psikologis korban. Mereka tidak merasa sedang menghack diri sendiri, karena yang diinstal tampaknya sah. 4. Model bisnis malware as a service, IMAAS. Banyak trojan perbankan modern dijual atau disewakan sebagai layanan. Pembeli mendapat akses ke panel kontrol, builder APK, server kedua, dan dokumentasi penggunaan. Itu artinya, orang yang tidak terlalu teknis pun bisa menentukan negara target, menentukan bank garis miring dompet yang ingin dibidik, membangun APK kamuflase baru, misal aplikasi bantuan sosial, cek tagihan listrik, dengan beberapa klik. Frogblight dan Zanubis menggambarkan tren ini di level regional. Masing-masing dioptimalkan untuk pola perbankan dan kebiasaan digital lokal. Bagaimana cara kerja mereka di Android? Mari kita pecah alurnya dari awal sampai uang berpindah tangan, menggunakan Frogblight dan Zanubis sebagai benang merah. 1. Tahap infeksi. Bagaimana korban menginstal? Smishing dan pesan palsu, korban menerima SMS atau WhatsApp yang mengaku dari pemerintah, pengadilan, atau bank. Isinya bisa notifikasi denda lalu lintas, panggilan sidang, tagihan listrik garis miring pajak, aplikasi resmi untuk bantuan sosial. Di Turki, Frogblight disebar melalui link yang mengarahkan ke APK layanan e-government atau Chrome versi khusus. Di Peru, Zanubis sering hadir sebagai file APK dengan nama bertemakan faktur garis miring tagihan. Side loading dari luar Play Store link dipesan membawa korban ke halaman unduh APK di luar Google Play. Di sini, korban akan mengaktifkan install unknown apps, izinkan sumber tak dikenal, menginstal aplikasi yang tampak sah, melihat ikon dan nama yang sangat mirip atau identik dengan aplikasi resmi. Dropper di dalam Play Store. Di banyak kasus lain, dropper justru masuk dari Play Store resmi. Mereka lolos verifikasi karena kode jahatnya kecil atau belum aktif. Izin yang diminta tampak wajar, misal file akses untuk file manager. Tidak langsung mengunduh APK tambahan. Terkadang hanya membuka link di browser. Setelah beberapa waktu atau ketika menerima perintah dari server, dropper mulai mendownload trojan perbankan dan memicu instalasi lanjutan dengan memanfaatkan interaksi korban atau celah konfigurasi. 2. Tahap eskalasi, izin dan kontrol. Begitu terinstal, malware perlu kunci istana, izin permissiones. Penyalahgunaan accessibility Zanubis. Zanubis meminta izin aksesibilitas dengan alasan untuk membantu pengguna berkebutuhan khusus atau untuk membaca isi tagihan garis miring layar. Setelah dikasih, ia bisa membaca teks di layar, termasuk nama pengguna dan password. Ia bisa mengklik tombol, mengisi form, bahkan menyetujui transaksi atas nama pengguna. Ia bisa memunculkan overlay di atas aplikasi bank, menampilkan form login palsu yang sebenarnya milik malware. WebView dan overlay Frogblight. Frogblight memakai pendekatan yang licik. Saat dibuka, ia menampilkan situs pemerintah asli di dalam WebView. Korban merasa aplikasi ini benar karena URL dan isi situs terlihat sah. Ketika korban menavigasi ke fitur yang berhubungan dengan perbankan, malware memantau dan mengintersepsi input. Dalam beberapa implementasi, ia dapat menampilkan form tambahan atau memodifikasi alur login untuk menyedot kredensial, izin SMS, kontak, dan lainnya. Selain itu, trojan perbankan hampir selalu mencoba akses SMS untuk membaca OTP, kode verifikasi bank, notifikasi transaksi, akses kontak untuk penyebaran lebih lanjut dan nilai data tambahan, akses penyimpanan untuk mencuri file atau informasi config. Kadang, kemampuan mengirim SMS, memanggil nomor, atau mengelola panggilan. Dengan kombinasi ini, malware tidak hanya mencuri password, tetapi juga bisa memintas 2 EFA berbasis SMS. 3. Komunikasi dengan server dan kemampuan lanjutan. Setelah mendapat izin, Frogblight dan Zanubis akan terhubung ke server Command and Control, CE2 milik penjahat. Mengirim informasi perangkat,
Model versi OS, daftar aplikasi. Data kredensial yang sudah terkumpul. Log aktivitas, SMS, dan event penting lain. Menerima perintah. Bank mana yang menjadi prioritas untuk korban tersebut? Overlay apa yang harus diaktifkan? Misal untuk aplikasi bank A atau B. Apakah harus mengunduh modul tambahan? Misal modul RAT, modul keylogger, dan lain-lain. Zanubis menggunakan protokol modern, seperti WebSockets, untuk komunikasi dinamis yang memudahkan kontrol real-time terhadap perangkat korban. Frogblight terintegrasi dengan panel kontrol yang memudahkan operator mengelola ratusan garis miring ribuan korban sekaligus. 4. Momen pengurasan uang. Ketika semua sudah siap, langkah penjahat biasanya. 1. Menunggu korban membuka aplikasi bank atau portal pemerintah yang tertaut ke layanan perbankan. 2. Mengintersepsi momen login. Menangkap user ID dan password. Membaca OTP dari SMS yang masuk. 3. Dari sisi penjahat, di PCE atau ponsel mereka, login ke akun korban, menambahkan rekening tujuan, mule, dan menjalankan transfer. 4. Dalam kasus seperti Zanubis, malware juga bisa mengoperasikan aplikasi bank langsung di perangkat korban via accessibility, seolah-olah remote control yang menekan tombol dan menyetujui transaksi. 5. Untuk meminimalkan kecurigaan. Nominal awal sering kecil dan di luar jam sibuk. Kadang dipakai beberapa rekening penampung untuk memecah alur uang. Sampai di sini, jika narasi ini klik dengan Anda, monggo untuk subscribe dan bagikan ke rekan atau keluarga, agar mereka juga memiliki literasi yang memadai untuk membentengi kebocoran finansial melalui ponsel mereka juga. Bagaimana di iOS? Aplikasi palsu tanpa virus tradisional. Di iOS, Apple menerapkan sandboxing dan verifikasi ketat. Itu membuat model Trojan perbankan klasik, seperti APK Dropper, jauh lebih sulit. Namun, bukan berarti pengguna iPhone aman dari kerugian finansial. Pola yang banyak terjadi, fleeceware dan subscription scam. Aplikasi dari App Store yang mengaku sebagai VPN super aman, pembersih memori, atau alat proteksi. Menawarkan free trial, tapi dengan teks kecil yang menyebutkan biaya besar per minggu, garis miring bulan. Mendesain UI sedemikian rupa, sehingga pengguna dengan cepat menekan continue dan memverifikasi dengan Face ID garis miring Touch ID tanpa menyadari nominal tagihan. Dark pattern dan review palsu. Developer memanipulasi. Rating dengan membeli review palsu. Kata kunci agar aplikasi muncul di posisi atas pencarian. Misalnya VPN, proteksi, security. Screenshot yang meyakinkan, sehingga terlihat seperti produk keamanan premium. Begitu user menyetujui langganan, uang akan terus terpotong secara berkala. Bahkan jika aplikasi dihapus sampai user secara sadar, masuk ke pengaturan Apple ID, dan membatalkan subscription. Secara teknis, ini bukan Trojan yang mencuri password bank, tapi dampaknya sama, uang hilang karena aplikasi yang tampak aman dan resmi di App Store. Kapan dan di mana ini marak terjadi? Frogblight, Turki. Varian Frogblight pertama kali diamati sekitar 2025. Fokus menargetkan pengguna di Turki dengan memanfaatkan portal e-government yang terintegrasi dengan layanan hukum garis miring administratif. Aplikasi yang mengaku sebagai Chrome atau aplikasi bantuan sosial. Kampanye smishing yang dikemas lokal, bahasa dan konteks Turki. Zanubis, Peru dan Latam. Zanubis berevolusi sejak sekitar 2022 dengan target utama bank dan lembaga keuangan di Peru. Penyamaran sebagai aplikasi otoritas pajak, perusahaan energi, dan bank lokal. Perkembangan teknik enkripsi dan modul, serta penambahan daftar bank yang didukung. Dropper di Google Play, global. Sejak beberapa tahun terakhir, berulang kali ditemukan dropper di Google Play yang menyebarkan Trojan perbankan lintas negara. Nama aplikasinya sering generik dan internasional. File recovery, authenticator, pengelola keuangan, sehingga mudah diadaptasi ke berbagai kawasan. Scam app di App Store, Global Fleeceware iOS, bersifat global, karena App Store adalah toko tunggal.
Beberapa aplikasi scam bisa naik peringkat di banyak negara, menghasilkan ratusan ribu dolar dari kombinasi langganan yang dibatalkan terlambat atau tidak pernah dibatalkan pengguna. Sebagai penutup, pola serangan lewat aplikasi palsu dan dropper menunjukkan bahwa ancaman utama saat ini bukan hanya virus teknis, tapi rekayasa sosial yang mengeksploitasi kepercayaan. Di Android, Trojan seperti Frogblight dan Zanubis memanfaatkan APK yang menyamar sebagai aplikasi pemerintah, Chrome, atau layanan resmi lain, lalu menyalahgunakan izin kuat, accessibility, SMS overlay, untuk mencuri kredensial, OTP, dan mengendalikan aplikasi perbankan secara diam-diam. Di iOS, jalur utamanya bukan Trojan klasik, melainkan aplikasi scam _fleeceware dalam bentuk VPN cleaner dan utilitas yang menyalahgunakan mekanisme langganan untuk menguras saldo kartu kredit dari balik layar. Kuncinya, pengguna perlu mengubah mindset dari asal di Play Store, _App Store berarti aman, menjadi setiap aplikasi yang menyentuh uang, atau meminta izin kuat harus diaudit kritis. Praktiknya, install hanya dari jalur resmi yang diverifikasi. Batasi site loading APKA, waspadai permintaan accessibility, SMS overlay, rajin cek dan batalkan langganan mencurigakan, serta pisahkan perangkat lingkungan untuk aktivitas finansial. Jika sudah terlanjur terinfeksi atau tertipu, prioritas pertama adalah mengamankan akun dan rekening dari perangkat bersih, baru kemudian membersihkan atau mereset perangkat yang terdampak. Dengan kombinasi kewaspadaan, kebiasaan digital yang sehat, dan pemahaman pola serangan, risiko kehilangan uang akibat aplikasi palsu dan dropper bisa ditekan secara signifikan. Tetap waspada, tetap aman, dan jangan lupa subscribe Zona Aman HP Channel agar tidak ketinggalan informasi menarik berikutnya.